Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Asep Rohman, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Adapun latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu Jepang terlibat Perang Dunia Kedua, dan yang kedua yaitu Jepang ingin menguasai Asia. Jepang terlibat Perang Dunia Kedua, puncaknya ketika Jepang berhasil melakukan penyerangan terhadap pangkalan udara Pearl Harbor milik Amerika Serikat. Akan tetapi, yang melatar belakang selanjutnya yaitu Jepang ingin menguasai Asia karena Jepang beranggapan bahwa negara-negara Asia harus di bawah jajahan negara Jepang. Sedangkan awal mula kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Jepang sudah banyak menduduki wilayah Asia Tenggara seperti Filipina dan termasuk Indonesia. Adapun wilayah yang berhasil diduduki atau dimasuki oleh negara Jepang diantaranya Palembang, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Tarakan, Kalimantan Timur. Padahal di tahun tersebut Indonesia masih menjadi daerah kekuasaan Belanda. Bahkan hanya dalam beberapa hari saja Jepang telah berhasil menduduki Banten di Pulau Jawa. Kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut kota Batavia, dan pada akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi. Kondisi Indonesia saat kedatangan Jepang. Pada saat itu, kondisi Indonesia masih sangat memprihatinkan dikarenakan Indonesia masih dalam belenggu jajahan negara Belanda. Semenjak kedatangan Jepang, Jepang menerapkan politik imperialisme. Jepang membuat Indonesia mengalami kesengsaraan yang lebih. Bahkan tak hanya sumber daya alamnya saja yang dimanfaatkan oleh Jepang, akan tetapi Jepang juga mengeksploitasi sumber daya manusia. Tidak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi-organisasi pemuda dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Jepang. Kemudian, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari pendudukan Jepang diantaranya bahasa Indonesia bisa digunakan dengan baik seperti nama jalan dan pelajaran di sekolah. Diskriminasi pendidikan dihapuskan, kemudian diperkenalkan sistem pertanian yang lebih baik, dan mendapatkan pelatihan dalam perang dan persenjataan, khususnya para pemuda. Sedangkan dampak negatifnya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika kedatangan Jepang diantaranya penderitaan dan kesengsaraan bangsa Indonesia sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem kerja paksa yang dinamakan dengan Romusha. Kemudian banyak warga Indonesia yang mengalami kemiskinan. Kemudian potensi kekayaan alam Indonesia diserahkan kepada Jepang semuanya.
Selanjutnya mengenai kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan hadirnya Jepang, maka Jepang pula menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan dalam bidang politik, kebijakan dalam bidang sosial, kebijakan bidang ekonomi, dan kebijakan dalam pendidikan. Adapun kebijakan dalam politik, di antaranya penggunaan bahasa Belanda dilarang saat penjajahan Jepang dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian, struktur pemerintahan Indonesia harus ikut dan tunduk terhadap pemerintahan Jepang. Sedangkan kebijakan dalam bidang ekonomi, diantaranya masih terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya oleh tentara-tentara Jepang. Kemudian terjadi krisis ekonomi dan inflasi sehingga rakyat menjadi sengsara. Sedangkan kebijakan dalam bidang pendidikan, diantaranya penggunaan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib dan sebagai bahasa pengantar seluruh pendidikan. Kemudian bahasa Jepang wajib dipelajari oleh para pelajar. Selain itu, harus mempelajari lagu kebangsaan Jepang dan adat istiadat Jepang. Sedangkan di bidang sosial, kebijakan Jepang yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia, diantaranya adanya sistem kerja paksa Romusa, kemudian seluruh nama kota yang tadinya menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia yang diganti menjadi nama Jakarta. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia disebabkan karena Amerika Serikat berhasil mengebom dua kota besar Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Dampak dari pengeboman tersebut, dua kota tersebut luluh lantah dan hancur berkeping-keping. Puncaknya yaitu Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Demikian tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.